belajar, bermain bersama-sama dengan kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Creative TV. Yuk, sudah mulai ya? Ya. Kok masih ada suara? Halo. Hai. Diem dulu, aku mau salam. Dulu. Oke. Ya. Kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semuanya siapa? Oke. Mamanya Cinta. Fokus semuanya melihat kamera HP, melihat kamera laptopnya masing-masing, mulutnya diam. Oke, kayaknya Ustadz siapa ya? Sudah nyampe nih yang outdoor nih. Ya, sudah nyampe. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Siapa aja yang ada di sana? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kreatif 20. Bagaimana kabarnya? Kali ini Ustadz bersama dengan Ustadz-Ustadz yang lain telah berada di Wonorejo, Mangrove, Rungkut. Kali ini kita akan ikuti petualangan si Gembul bersama teman-teman menjelajah dan belajar bersama di hutan mangrove. Apa saja di dalamnya? Kita lihat nanti ya. Nah, jangan sampai ketinggalan informasinya. Oke, kita kembali dulu di studio bersama dengan Ustadz-Ustadzah yang lain. Lah, ada siapa tadi di sana? Ada siapa? Ada Ustadz Rudi. Yang kelihatan Ustadz Rudi tok. Pak Dani di belakangnya juga ada Ustadz-Ustadzah juga. Ya teman-teman ya. Oke, sudah nyampe di TKP. Apa ya TKP? Tempat kejadian pertama. Iya, pinter. Buat Pak Polisi. Perkara. Buat Ustadzah Muji, buat kamu yang sedang belajar. TKP itu namanya singkatannya tempat kegiatan pembelajaran. Sip. Ya. Oke, kita tersambung sudah. Insya Allah nanti nggak ada gangguan sinyal lagi. Oke, halo Ustadz Rudi. Ustadz Rudi sudah siap. Halo. Oke. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita sudah ada di hutan mangrove Wonorejo, Rungkut, Surabaya ya. Di sini kita belajar secara daring ya, mengenal beberapa flora dan fauna mangrove Wonorejo. Salah satunya itu adalah faunanya, floranya, yaitu mangrove yang memiliki beberapa macam varietas atau spesies pohon bakau di sini. Di antaranya di belakang Ustadz ini adalah tanaman bogem. Kalau orang Surabaya bilang itu adalah tanaman bogem. Loh, kok bogem Ustadz? Apakah dia dipukuli? Enggak, bukan gitu ya. Kenapa dia bogem? Karena buahnya itu kalau besar itu sebesar genggaman orang dewasa. Nah, kalau sudah tua dia akan jatuh sendiri dan biasanya dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk sumber makanan, yaitu diantaranya adalah untuk minuman sirup bogem. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengupas buah bogem ini lalu dimasak sampai ekstraknya keluar, sari matinya keluar, dan dicampur dengan gula, itu nanti akan menjadi sirup. Ada juga yang olah buat jenang bogem ya. Nah itu. Nah selain tanaman bogem, di sini kita juga ada contoh varietas atau spesies tanaman Bruguera. Daunnya agak lebih besar dibandingkan dengan tanaman bogem atau Soleratia ya. Lalu nanti dia cirinya
punya tunas yang memanjang, itu dia akan menggantung di dahan atau rantingnya. Jika tunas ini jatuh ke tanah, dia akan menjadi tanaman baru. Lalu juga akarnya beda. Kalau akar bergora ini, dia itu nanti akan muncul di bagian batang atasnya dan menghantam ke arah bawah ke tanah untuk menjadi tanaman baru. Tapi kalau Suneratia ini itu akarnya muncul dari permukaan tanah, seperti ini, teman-teman ya. Nah ini namanya akar api-api nih ya, atau akar pinggang juga bisa disebut itu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk bernapas, membantu proses pernapasan. Karena memang ekosistem mangrove ini kadar garamnya sangat tinggi, sehingga dia harus juga memiliki alat atau organ untuk menyaring kadar garam atau salinitas air di perairan mangrove. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, tanaman mangrove atau bako ini banyak dimanfaatkan untuk rumah maupun mebel. Ya. Jadi tidak hanya buahnya saja, batangnya juga dimanfaatkan. Nah, kita lihat lagi, kita ikuti ya, ada beberapa tanaman mangrove yang lain selain berguna. Di sini ada Avicennia. Coba kita lihat, ada Avicennia. Ikuti si gembul. Nah, ini namanya Avicennia ya. Jadi di tiap pucuk daripada tanaman Avicennia ini itu ada juluran bunga yang nantinya akan berubah menjadi buah. Tapi buahnya nggak bisa besar seperti buah bogen ya. Nah, nanti buah yang jatuh tadi ke tanah akan menjadi tanaman baru. Ini yang namanya Avicennia. Aduh. Masih Pak Ijo. Tanaman mangrove baik itu bogen, Avicennia atau bergora, itu akarnya juga menjadi kehidupan ekosistem mangrove. Kenapa? Karena di akarnya itu nanti dia jadi sarang tempat kehidupan udang, ikan maupun kerang. Selain itu pula tanaman mangrove memiliki fungsi yang paling utama adalah menahan gelombang pasang air laut, sehingga nanti pesisirnya itu tidak tergerus oleh air laut atau terjadi proses abrasi namanya tadi ya yang bisa jelaskan. Nah, kita nanti akan coba jalan-jalan lagi melihat satwa-satwa yang di sekitar tanaman bako di mangrove Wonorejo ini. Ada apa saja? Nanti kita lihat ya. Nah, sambil nanti si Gembul jelaskan jenis-jenis hewan yang tinggal di hutan mangrove Wonorejo. Oke, kita ikuti sama-sama beberapa contoh tumbuhan yang lain ya. Ini ada lagi tanamannya namanya cemara laut. Ini ada cemara laut. Nah, ini namanya cemara laut. Meskipun dia dominan tidak ada di mangrove, tapi dia juga bisa beradaptasi di tempat yang garamnya tinggi ya. Ini yang namanya cemara laut. Sama halnya seperti cemara-cemara yang kalian lihat di rumah atau di daratan, bentuk daunnya seperti jarum itu ya. Beda dengan yang tanaman yang lain yang bentuk daunnya mirip. Nah, gitu. Oke. Nanti jangan lupa ada kasih tanya jawab ya dengan Ustadz. Jadi saksikan terus. Kasih Gembul ya. Agar kalian nanti tahu apa jawaban dari ustazah yang disampaikan ke kalian. Oke ya. Kita kembali lagi ke studio bersama Ustazah Puji. Oke. Nah, itu tadi ada Ustadz Rudi. Sudah menjelaskan apa tadi ya? Halo. Ada bermacam-macam. Ya, Pak, semua, Pak, Ustazah. Hah?
Diumut semua. Enggak ke mute. Orange, Yellow, green, blue, red, orange. Black, yellow, red, Ini ya. Nggak fokus. Ustazah minta tolong Rafif ya. Rafif, Salib chat dulu. mana Rafif? Ayo Fif, ini bacaan Fif. Ayo Fif, mana Rafif? Rafif. Ya. Cek Fif, tahan dulu. Halo. Sudah terhubung sama TKP lagi teman-teman. Ustadz Rudi menemukan apa lagi ya? Oke. Ustadz Rudi. Siap Ustadz Rudi. Oke, ini Ustadz Rudi. Silahkan. Hai, jumpa lagi dengan si Gembul. Sekarang ada di salah satu sisi di Hutan Mangrove Wonorejo. Kita akan explore satwa-satwa apa saja yang ada di Hutan Mangrove Wonorejo ini. Di antaranya ada biawak. Nah, itu dia. Lihat, ada biawak. Kelihatan masih kecil tapi biawak itu ya. Nah, ini adalah hewan reptil, salah satu reptil yang ada di Hutan Mangrove Wonorejo. Mana sih gambarnya? Hewan yang sudah mati atau Halo. berburu turun atau unggas. Selain biawak, ada juga hewan yang unik. Dia bisa bertahan hidup di lumpur dan golongan ikan. Namanya apa? Ya, ikannya namanya ikan glodok kalau orang bilang ya. Ikan ini bisa merayap dan dia bisa bertahan lama hidup di air, di lumpur ya. Nah, kenapa? Karena ikan ini bernafasnya pakai kulit dan insang. Ketika dia sudah ada di darat, dia pakai kulit. Nah, setelah itu kalau dia merasa kulitnya agak kering, dia akan mencelupkan kembali ke dalam air dan bernafas lagi seperti biasa dengan kulit. Nah, ikan ini bisa merayap sampai ke pohon bako. Makanannya diantaranya adalah udang, ya, siput. Nah, itu makanan khas dari ikan glodok. Ikan glodok, satwa yang unik lagi adalah kepiting UCA namanya. Nah, kepiting ini uniknya adalah yang jantan. Yang jantan itu punya capit yang besar. Ya, punya capit yang besar. Tapi yang betina, capitnya itu sama semua. Nah, kepiting ini biasanya ada di daerah pasang surut di nah, yang jantan biasanya dia sampai lama menjaga koloni atau sarangnya. Biasanya dalam satu koloni ke banyak pejantannya ya. Terus kepiting ini mungkin ukurannya nggak seberapa besar. Beda dengan kepiting-kepiting yang kalian beli bersama Muhammad di pasar ya, kepiting bako itu ya. Beda dengan itu ya. Nah, dia juga sama bertelur ya, berkembang biaknya bertelur. Terus kepiting ini makanannya adalah udang-udang kecil sama dedaunan. Nah, terus napasnya menggunakan insang. Jadi bernapasnya menggunakan insang yang beda dengan ikan insangnya ya. Dia juga bisa bertahan lama di darat. Sama seperti halnya ikan glodok. Ya, dia bisa bertahan lama di darat. Selain itu, ada juga beberapa satwa lain. Di antara kita bisa melihat ada koloni burung bangau sama blekok ya. Nah, burung-burung ini biasanya adalah burung migran atau pindah. Nah, perpindahnya karena mungkin sumber makanannya juga ya, atau bisa juga karena dia cuaca. Kecuanya ini ada juga reptil. Golongan reptilnya diantaranya adalah ular.
kita akan coba berbicara dan mengenal lebih jauh tentang reptil, yaitu ular ini dengan narasumber kita, yaitu Mas Rio. Coba kita sama-sama. Ya, kita coba mengenal lebih jauh tentang ular ya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Rio. Nah, ini ahli dalam reptil atau ular. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini belajar meskipun daring ya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang ular-ular apa saja yang mungkin terdapat di hutan mangrove ini. Baik, Mas Rio, kira-kira ular itu habitatnya paling banyak di mana itu? Ular itu ada 3 golongan. Dari mulai bisa sedang, terus bisa tinggi, sama yang nggak berbisa. Nah, kalau ular itu tergantung jenis golongan. Ada yang di rawa, ada yang juga habitatnya di pohon atau di tanah, di air. Itu tergantung jenis ularnya. Nah, kalau ular di daerah seperti rawa ini, mangrove, itu biasanya yang sering muncul itu ular king koros atau ular kayu, atau juga ular air. Nah, itu nggak berbisa ular itu. Ini jenis ular yang nggak berbisa. Tapi ada juga ular yang habitatnya di area dekat sini. Itu ular jenis viper. Itu biasanya di pepohonan. Nah, ular viper itu tenang. Dia bukan ular yang tipe hiperaktif. Beda sama ular king koros, ular yang nggak berbisa itu dia selalu bergerak. Beda dengan ular viper. Ular viper itu lebih diam diri, lawan atau nunggu mangsa. Tuh, jadi terus mengenal tentang ular. Kita nggak harus memelihara, mengenal buat pengetahuan. Jadi agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada. Jadi ular sendiri itu banyak ciri-cirinya. Jadi nggak semua ular itu berbahaya. Hanya 20% dari ular itu yang berbisa. Selebihnya nggak berbisa. Baik, kan kita kan biasanya kegiatannya di luar ya, kadang ikut kemah, camping maupun outbound. Nah, biasanya kalau di kegiatan luar itu kita juga harus mengenal satwa-satwa yang berbahaya, diantaranya ular ya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih banyak bedanya apa sih antara ular berbisa dan tidak berbisa, itu cirinya bagaimana? Kita tanya ya. Bagaimana Mas Rio? Ciri-ciri kalau ular berbisa dan tidak berbisa itu bagaimana Mas Rio? Yang pertama, ular berbisa itu cenderung diam di tempat, atau bukan ular hiperaktif. Ciri-ciri ular tersebut, ini jenis viper ya? Jenis viper. Kalau jenis viper itu kepalanya tuh segitiga. Dia sisiknya kasar, lincip. Beda sama ular kayak ular yang nggak berbisa. Contohnya ular sawah. Itu sisiknya bulat-bulat. Ya. Oke. Nah, saya tadi sudah siapkan gambar. Itu ya. Oke. Mengenal ular ular mana yang berbisa sama yang enggak. Tuh. Jadi gini, ini ular yang berbisa, ini ular viper, khususnya ular viper. Nah, ular viper itu matanya tajam. Beda sama ular-ular yang enggak berbisa. Nah, ular viper di sini ada kantong bisa. Jadi bentuk kepala itu segitiga.
Itu harus diwaspadai kalau kita menemukan ular, entah itu atau kita emang atau apa petualang. Kita tahu tadi viper itu ada dua jenis, yang di tanah sama di pohon. Tanah sama pohon. Yang lebih bahaya itu di tanah, itu lebih samar. Dia nyatu sama dedaunan. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Itu kalau jenis viper yang tanah. Sama juga viper yang di pohon. Kadang kita nggak tahu kita samar. Harus kita jeli sebelum kita melangkah. Ya. Bisa viper ini cukup berbahaya. Jadi sekali kena gigit itu bisa kayak luka bakar. Hati-hati ya. Merusak kulit, tulang, bahkan sampai kropos. Itu bahaya sekali tuh kalau ular viper. Ya. Itu sama kalau ular yang bisa sedang. Ya. Ini yang bisa sedang. Kalau bisa sedang itu mungkin efeknya cuma bengkak, gatal, 2 hari, 3 hari, atau seminggu itu udah hilang. Itu bisa sedang. Saya udah nyiapkan banyak sih, kayak contoh ciri ular, biar adik-adiknya tahu, mengenal lebih dalam lagi tentang reptil. Jadi ini ada bedanya ular yang sama nggak berbisa. Ini juga ada ciri-ciri taring ular berbisa. Kalau ini maaf ya, ini gambarnya jelek. Nggak apa-apa. Yang penting ada di paham. Ini kepala ular. Kepala ular. Mungkin agak nggak mirip kan. Ini taring di depan. Yang ini gigi biasa ini. Ini taring bisa suntikan. Ini bisa tinggi. Kalau di depan ini bisa tinggi. Contohnya seperti kobra, viper, itu bisa tinggi. Taringnya di depan. Kalau yang tidak berbisa itu nggak ada taring, cuma gigi cincit. Nah, kalau bisa sedang itu taring bisanya di belakang. Kandungan racunnya pun juga beda-beda. Ya, Mas, ini pernah ya kita sama teman-teman itu bercamping bawa garam, istilahnya itu untuk mengusir ular. Apakah benar garam itu mengusir ular? Mitos. Coba. Ya mungkin bau atau apa gitu. Tapi sebenarnya nggak efek. Karena dulu saya coba ular peliharaan saya, itu saya kasih garam, itu juga nggak efek. Ya. Jadi saya kasih garam dekatnya, itu tetap gitu. Gitu. Ya mungkin kebetulan ada ular dikasih garam, ularnya minggir atau apa gimana, mungkin orang lain anggapnya itu ular takut sama garam. Iya. Baik. Ya, jadi itu ya. Kalau kalian camping untuk mengusir ular dengan garam itu udah bukan hal yang nggak bisa ilmiah lagi, nggak bisa terima ya. Ada yang lebih lain lagi. Baik, sekarang kita akan coba untuk sesi tanya jawab ya. Kita akan tanya dengan memberikan 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini ya, bagi setiap anak-anak. Ya, yang mau tanya silakan tanya, nanti kita akan jawab dengan Ustaz Zara dan Kak Rio di sini ya. Oke, siapa? Coba silakan. Kalau orang terkena bisa Nah, aku nggak tanya tadi. Ayo, yang mau nanya boleh, yang mau tanya ke Ustadz Rudi. Boleh. Angkat tangan dulu. Daerah yang Saya Ustaz. Oh, itu tuh ada Ichiro. daerah mana? Oke, Ichiro Rega. Satu lagi, satu. Ichiro 1. Terus siapa? Saya lagi ya? Ustaz. Regan. Saya Ustaz. Nggak tanya. Satu Saya lagi. Ustaz.
Sik. Ichiro, Regan, satu lagi yang perempuan dong. Mana ya? Yang perempuan dong. Angkat tangannya. Ichiro, terus Regan. Yang perempuan pada malu-malu. Yang perempuan pada malu-malu, Ustaz. Bentar ya, tak carikan yang perempuan. Halo. Halo, Mbak-mbak yang cantik-cantik. Kamu nggak mau nanya, ta? Mumpung ada Mas Rio tuh. Nggak ada ya? Enggak. Yang perempuan nggak ada yang mau tanya. Kok tak tanya lo yang perempuan yang nggak mau tanya? Vita itu tanya Joseph McClellan. Vita, mau tanya Vita? No? Yang tanya tak kasih ribet loh. Aku mau tanya, tapi takutnya Ustazah nggak tahu. Aku tanya. Masya Allah, kamu meremehkan Ustazah. Aku tanya orang Yang menjawab bukan Ustazah. Yang menjawab adalah Kak Rio yang ada di sana. Ya, bukan Ustazah yang menjawab. Aku penasaran sama Joseph McClellan. Astagfirullahaladzim. Siapa Joseph McClellan? Biar. Ayo, tanya tentang pelajaran kita hari ini. Mbak, nggak ada, Mbak? Kalau nggak ada, lagi deh. Aku mau tanya. Aku. Ya itu aku siapa tuh ya? Aku. Yo, siapa? Aku. Regan Hadi, oke. Ustazah. Terus Regan, terus Hadi. Oke ya? Aku Ustazah. Nah, Vita mau nanya, di Vita. Pak Vita? Mau nanya? Vita? Gak wes papat wes berarti enggak apa-apa wes bonus karena tadi katanya nggak mau. Oke, 4 ya. Aku Ustazah. Regan. Apa tadi Hadi sama Vita? Oke. Ichiro, kecuali Ichiro. Aku pengen terakhir. Oh iya, sik talang, kok gantian sik yo. Ayo Mas Ichiro. Mas Ichiro dibuka. Di unmute yuk. Ayo sik ta. Ayo Mas Ichiro ngomong Mas Ichiro. Kenapa kok ya ular yang berbisa itu punya taring, Ustazah? Kenapa ya? Oke ya, kedengaran ya Ustadz ya? Saya nggak kedengeran. Kenapa ular berbisa? Kenapa? Saya punya taring, ya itu ya pertanyaannya ya. Untuk Mas Ichiro itu ya. Ular yang berbisa itu kok punya taring? Satu-satu dulu aja ya. Oh, oke. Jadi dari Mas Ichiro tadi tanyanya kenapa ular berbisa punya taring. Kita tanya sama Mas Rio-nya dulu. Oke, ya dijawab ya. Mas Rio, ular berbisa itu kenapa punya taring Mas Rio? Dari Ichiro ini. Ini ya menjawabkan ya. Ular berbisa itu punya taring. Ini simpel aja jawabannya soalnya. Kalau ular nggak punya taring, itu bukan ular berbisa. Nah, itu aja sih. Taring itu Balik, buat suntikan bisa. Jadi makanya itu ular berbisa itu identik taring. Kalau nggak punya taring berarti bukan ular berbisa. Ya, jadi itu Mas Ichiro ya. Taring ular berbisa itu seperti jarum untuk menyuntikkan racun ke mangsanya atau ke yang musuhnya ya. Supaya dia lumpuh bisa dimangsa. Itu jawabannya Mas Ichiro ya. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa membuat Mas. Sekarang pertanyaan yang kedua, silakan. Siapa yang mau tanya? Yang satu lagi. Kayaknya nih tak jawabannya. Kok kamu mau? Ya, Regan. Oke, Regan. Silakan. Regan. Enggak. Aku terakhir aja. Aku terakhir. Ustazah Muji. Hati dulu. Ini Ichiro belum puas dengan jawabannya Kak Rio ini. Aku malu. Ini tak Kak Rio. Kak Rio. Belum puas. Kan ular berbisa punya taring tuh. Jadi begitu dia menggigit mangsanya, taringnya kan mancep gelap gitu ya Kak Rio ya. Jadi kemudian bisanya itu masuk lewat bekas gigitan taring tadi. Kamu kata Kak Rio.
Kenapa Pak Ustaz? Pertanyaan kedua. Ya, Pak. Ustazah, aku juga mau tanya. Oh, yang kedua adalah Kak Rekan. Aku mau tanya. Hadi. Aku ya Us ya. Aryo, aku mau tanya. Cakep Oh, Ustazah. tapi kamu kok Ular piton itu Hadi mana Hadi? gak ada bisanya, Kak Rio. Tanya Emangnya kenapa? Sudah, ya. Ulang. Dia ulang jadi. Hadi, pertanyaan Mas Hadi. Hati dulu lah. Oke, pertanyaan kedua siapa tadi? Ayo langsung ajukan pertanyaan yang kedua. Aryo, ular berbisa biasanya daerahnya sering tinggal di mana, Kak Rio? Oke. Dengar ya, habitatnya ular berbisa itu ada biasanya. Habitatnya. Oke. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan kedua tadi, tak ulang ya. Habitat ular berbisa itu di mana? Oh, itu. Ya. Baik, coba kita akan menghubungi Mas Rio ya. Oke, Mas Rio. Untuk ular berbisa ini biasanya habitatnya di mana, Mas Rio? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk habitat ular berbisa di mana itu kita kembali ke yang tadi kita jelaskan. Yang saya jelaskan tadi itu ular berbisa, ular air itu ada di dalam air. Terus yang di tanah yang berbisa itu ada, di bawah yang berbisa itu ada. Nah, kita nggak bisa mestikan ular itu yang berbisa itu di daerah mana. Tapi kebanyakan yang berbisa itu ular yang kayak tanah sama di pohon. Untuk kita harus jeli sebelum kita megang ataupun kita lihat ular. Itu kita lihat dulu ularnya, dia berbisa apa enggak. Jangan kita sentuh. Ya. Nah, kita belum tahu itu ular berbisa apa enggak. Sebenarnya menyerang. Ular enggak akan ngejar kecuali dia terancam. Walaupun ular di samping ataupun di dekat kita, dia enggak akan menyerang. Walaupun itu ular berbisa, kecuali dia terusik, terganggu, lalu dia nyerang. Betul ya. Hampir semua sih. Kayak king cobra itu pun ular yang paling berbahaya. Itu juga nggak akan nyerang kalau dia nggak terusik. Kalau misalkan ini Mas Rio, masa-masa pemijahan atau kawin itu sikap ular itu apakah benar agresif? Seperti itu. Apakah benar Mas Rio? Kalau ular waktu mau kawin ya, kalau kawin itu ular itu cenderung kurang nafsu makan biasanya. Terus agresif, agak galak ular itu. Dia ular ketika mau kawin itu dia agak galak. Terus kurang nafsu makan. Oke. Ya, itu untuk jawaban pertanyaan kedua ya. Sekarang untuk pertanyaan ketiga. Ayo, silakan siapa yang mau ajukan pertanyaan ketiga? Ayo, siapa? Yang ke ini belum tadi yang ke. Tadi kok boy semua itu ya. Yang ke-nya mana ini? Udah ya? Kita nanya. Oke, udah ya. Mas Hadi tahu ya jawabannya ya. Habitat ular berbisa itu ada dilihat. Jenisnya tadi itu ya kayaknya. Oke. Sekarang yang ketiga. Kak Rio. Kak Rio nggak punya ular sih. Ini tidak punya ular tak? Enak ya. Nggak ada tahu ular. Boleh tanya yang lainnya boleh. Yang lainnya selain dari ular boleh. Selain ular mau tanya tanaman juga boleh. Silakan. Pegang ularnya gitu loh Kak Rio. Nanti kasih ke Ustadz Rudi ularnya di lehernya gitu loh Kak Rio. Biar keren ya teman-teman ya.
Iya. Nggak ada Kak Rio. Wait. Ya, iya. Boleh. Keluar. Yang ketiga. Ya. Dengarnya dia. Dengarnya Mbak Vita. Mendapatkan, yuk, lanjutkan. Ini loba ada. Kan, lanjut. Tuh, belum keluar ularnya. Gabung Mbak Arda. Hapus noh. Vita. Ya, langsung pertanyaan ketiga. Ayo. Vita. Ayo, pertanyaanmu apa Mbak Vita? Sing banter. Tadi apa? Nama ilmiahnya ular viper apa? Aduh, itu loh. Ya. Ular viper. Baik. Nama ini atau nama lain ular viper ya? Wah ini. Nama Latin. Ini nama latinnya ya. Ini pertanyaan super ini. Dua kon. Menggeritik Ustaz ini ya. Kadang nggak betul ya, mungkin agak lupa. Tapi Kamus nih. kita coba dulu bisa jawab. Oke, Mas Rio, ini ada yang tanya nama latinnya ular viper itu apa? Untuk nama Latin ular viper sendiri itu banyak kan. Ya. Nah, viper itu nama latinnya viperet. Jadi dia ular berbahaya. Efek gigitannya itu efek bisanya itu bisa melukai kulit tulang kropos. Ini nama latinnya itu viperet. Oke, viperet. Ya, jadi nama latin dari ular viper itu viperet ya. Viperet sp itu spesies kalau itu ya. Nah, jadi tadi sudah bagaimana cirinya ular viper itu, bentuk kepalanya sama bisanya ya. Baik, mungkin yang terakhir ini ya. Ustaz, saya boleh nanya gak? Dari si Gembul untuk memberikan kesempatan pertanyaan kepada anak kelas 5. Ayo, siapa lagi yang namanya ini yang terakhir ini ya? Saya Tat. Ustaz Rudi, tadi ada satu lagi Ustaz Rudi. Gak apa-apa ya. 4 jadi yang tanya. Boleh ya? Ustaz Rudi. Ya, boleh. Satu lagi. Dari Mas Regan. Ya. Wah, banyak sekali Regan. Enggak, aku enggak jadi. Oh, enggak jadi. Silakan. Nggak jadi. Aku malu, enggak. Aku boleh nanya gak Tat? Yang lain aja aku malu. Oh, kalau Oh, saya bisa mikirin. Kan Regan? Enggak jadi kenapa? ayo kan jawab kan. Enggak jadi. Siapa lagi yang mau tanya? Ayo, silakan. Ayo. Karena Mas Saya Regan enggak tahan. jadi tanya. Saya ini benar-benar ya. Saya mau nanya. Yo, gantian. Sik, sabar dulu. Hari ini mau nanya ke kamu. Ini justru perjalanan siapa sih? Pinter apa gak sih Kak Jani? Ya. Loh, gak jadi nanya, aku malu katanya Regan. Ustaz, saya mau nanya. Siapa itu mau tanya itu ya? Saya. Ayo, silakan. Diam dulu. Nama Mbak Ivita. dari kelas mana? Kalian. Saya. Ustaz. Nanya. Ya, Katanya mau tanya Ustadz Rudi, nggak jadi. Katanya mau ngasih pertanyaan ke teman-teman. ayo pertanyaan terakhir ini. Saya Lagius. Kita nggak pakai main visul tadi ini. Saya Lagius. Tidak. Oke, wes, karena nggak jadi nanya Ustadz Rudi. Duh, kok nggak jadi? Saya mau nanya, Tat. Ustadz mau nanya. Siapa? Namanya, kelasnya, ayo. Wafi.
Oh, Wafi. Oke, Wafi. Silakan, Wafi. Ya wes, ya wes. Itu nama latinnya ular piton itu apa, Tat? Oh, nama Latin ular piton, ular lagi. Oke. Oh, senang sama ular ya. Suka ya sama ular ya. Oke, baik kita tanya sama ya nama Latin dari ular piton. Oke, Mas Rio, ini apa kira-kira Mas? Nama Latin ular piton itu Piton reticulatus. Oh, iya iya iya. Oke. Nah, itu Mas Rafi. Nama Latinnya Piton reticulatus. Reticulatus. Oh, Piton reticulatus. Nah, reticulatus nama Latinnya ya. Caranya wes. Betul. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, sesi untuk menjawab. Sudah ada, sudah. Ya, jadi untuk Salah ngomong lagi. kita say thanks dulu ya sama Mas Rio ya. Oke, friend. Say thanks. Thank you very much, Ustaz Rio. Terima kasih ya, Mas Rio. Jalan di dasar laut bisa berenang. Ya bahkan bisa berenang kebalik gini teman-teman. Kayak berenang gitu teman-teman. Ya, tapi tadi nggak nemu ya Ustaz Rudi. Sembunyi. Soalnya malu. Sembunyi soalnya malu. Oke. Ya, itu ada Mimi. Tanya sekarang. Pertanyaanku. Di dalam ekosistem kakao yang sudah dijelaskan Ustadz Rudi tadi, ya, kamu sebutkan lima makhluk hidup, berarti boleh fauna, boleh flora. Ya. Itu PR atau di PR enggak lah. Ngomongkan sekarang. Nanti PR-nya ada sendiri, tak kasih PR uangnya loh. Makanya adanya. apa enggak? Ah, mau yang bisa Saya jawab jawabnya, tak kasih reward. Sada boleh jawabnya apa itu setengah fauna, boleh setengahnya flora. Oh ya boleh, gini aja loh, biar nanti semuanya ribetnya biar banyak. Satu orang menjawab satu jawaban yang sudah dijawab temannya tidak boleh dijawab lagi. Oke ya? Oke. Laira, apa aja? Oh, ikan glodok. Tuh kan? Ikan glodok cuma dijawab. Ikan glodok. Banyak-banyak kasih sayang. Yang lain cari yang lain berarti. Itu ya Ustazah, ikan glodok ya Ustazah. Sip. Yang kedua ada Wafi. Wafi. Apa kamu? Tanaman bakau. Terus ular kayu. Kayu ada Ustaz tadi ya? Ada. Oke, kedua ular kayu betul. Wafi, yang ketiga Atar. Atar. Jawabanmu Tar, mana ya Atar ya? Nggak kelihatan nih. Oke, ayo Tar. Oh, biawak. Betul, biawak. Betul, biawak. Biawak nyambe ya teman-teman ya. Biawak ini nyambe ya teman-teman ya. Oke. Aku nggak tahu. Pat. Apa yang keempat Ustaz ya? Aku. Azam. Azam. Kalisto ya. Tanah, ya azam kalisto. Jawabanmu apa, Zam? Tanaman bogem. Bogemus. Aku paling suka itu. Enak loh teman-teman. Beneran deh. Dari terakhir ya. Ais. Mimius. Aisyah. Mana ya Mbak Aisyah tadi ya? Mimius. Mbak Aisyah Kalisto ya tadi ya Ustazah ya. Mbak Aisyah. Mimius. Oh Mimi. Pepper. Nggak nemu ya? Boleh dah. Tapi sebenarnya ada biasanya ya. Cuma tadi nggak nemu Mimi. Boleh. Oke, pertanyaan yang kedua. Jenis ular dari penjelasannya Kak Rio tadi
ada berapa jenisnya? Sebutkan dengan ciri-cirinya. Ini apa enggak pertanyaan? Bingung ya, Rek? Ini loh, Rek. Enggak. Jenis ular dan ciri-ciri yang telah dijelaskan sama Kak Rio tadi. Ayo, apa? Yang jawab, yang belum menjawab. Gantian ya, yang lain ya. Biar bagi-bagi riwet. Aira sudah. Yo. Iya, mau jawab terus ya. Gantian ya, teman-teman ya. Gantian lah. Yo loh, ya nggak apa-apa ya, ditahan ya. Sampai Sore mereka Gazan. Dan aku ya, satu orang doang ya, Ustazah ya. Satu orang aja. Orang aja ya. bisa dan Gazan. ciri-ciri nih. Gazan mau. Kok menghilang celing kamu? Ayo Zan, jawab Zan. Bisa. Mana si Gazan? Gazan, kamu kemana? Kalau coba barang harus metu dah. Bentar kan. Gazan. Tadi ada kok. Iki, kenapa bisa dan tidak bisa? Gazan. Oh ikut Aizan. Jawaban Zan. Satu. Ular. Bisa dan tidak berbisa. Oke, ciri-cirinya. Ular yang berbisa yang bagaimana? Diam. Kalau berbisa, dia punya. Diam. Nek ularnya berbisa, dia punya. Kering. Bisa. Kalau yang dia nggak berbisa, Racun. Punya. nggak punya taring ya, gitu toh. Nah, gitu toh tahu sudah jawabannya. Sudah betul. Bisa sedang, Us. Kita lihat. Aku rindu ambil Kita lihat. Us. Aku rindunya sama kantin. Aku juga rindu Video. Jujur aku paling Sebagai rindu sama penutup, kantin. Ustazah punya video bagus. Muncul ke permukaan dunia itu seperti jarum. Maka dari itu disebut sebagai akar api-api. Nah, Ngevlog. misalnya juga beberapa ada juga spesies tanaman. Waduh, ini salah satu polusi air ya. Gelembungnya ini. Ini takutnya akan mengganggu air di dalam ikan dan udang serta lainnya ini. Nanti dalam perjalanan, insya Allah kalau misalkan kita menemukan beberapa spesies yang di pohon mangrove, antaranya makaka. Makaka itu adalah monyet ekor panjang. Itu biasanya ada di pagi hari untuk mencari makan. Biasanya di sini kalau kita lihat belum ada ini ya. Nah ini di depan ini ada beberapa koloni burung blekok. Nah, ciri khasnya warnanya putih ya, bulunya ya, warnanya putih. Nah itu. Ternyata di sini masih alami, kita masih bisa menjumpai koloni burung blekok. Ya, ini. Dan mereka ini juga spesies migran ya, tidak hanya menetap. Kadang mereka juga bisa mencari makan di daerah pertambangan air payo yang ada di sekitar rawa-rawa. Teman-teman, sampai di sini dulu ya petualangan bersama si Gembul. Nanti kita akan sambung lagi di petualangan si Gembul yang berikutnya ya. Tetap semangat ya, jangan lupa tetap belajar yang semangat dan jaga ekosistem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Akhir. Kira-kira tinggal apa yang belum? Aku siap sesi. Bincang. Buat kalian selesai outdoor. Walau ini ada tugas juga tak? Tugasnya gampang aja, teman-teman. Tugasnya adalah nanti lupa. Kayo, sama kok tugasnya. Buatlah. Sada gak kedengeran, Us. Oh, nggak kedengeran katanya. Sada gak kedengeran. Iya kan, dia mau sebentar. Yo, tugasmu adalah? Kak?
Buatlah. Bentar, Ustazah. Oh, sebentar. Ustazah, Ya, oke. suaranya kurang keras, Ustazah. Ayo tolong di-mute semuanya ya, tolong. Ya. Kurang keras. Aku sudah teriak ini teman-teman. Sudah. Sudah kedengeran? Oke. Tugasmu adalah buatlah dua rantai makanan dari Masih kurang keras, Us. ekosistem. Makanya di-mute aja ini biar keras. Ada yang nyanyi soalnya. Kamu Iya, ada yang nyanyi. Keras. diam dulu yang lain. Ya. Buatlah dua rantai makanan di ekosistem bakau yang baru saja kita pelajari. Oke? Dua ya teman-teman, minimal. Terus aku mau bikin 3 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. 1 boleh? No. Paling sedikit adalah 2. Oh. Aku boleh pakai gambarnya tahu. Tadi ada ikan glodok, tak gambar ikan glodok. Ada nyampe. Apa tadi nyampe namanya? Ustazah? Biawak, ada biawak, tak gambar ada biawak, tak gambar boleh. Iya, biawak itu komodo cilik. Harus gambar taus, nggak boleh di print. Oh, Yes. boleh enggak Ustazah di print Ustazah? Oh, mau diketek terus di print boleh. Cari gambar. Yes, gambar. Aku gambarnya Yes. gunting terus tak tempel boleh. Gambar sendiri boleh. Gambar apa sih, Kalau Us? gambar tak tulis saya boleh wes. Yang penting Gambar apa sih, Us? Yes, gambar. Gambar apa? Kenapa ya kalau setiap saya gambar itu Gambar apa, Us? gambarnya di Dikumpulin hari ini, tak, Us? tugasnya jelas. Terus ada ulangi lagi. ada Ustazah, yang di Ustazah. dong. Hari ini udah salah ya Allah. Oke ya. Us, Kalian terakhir tak baleni ya pertanyaannya teman-teman. Walaupun ini outdoornya virtual, are you happy today? Apa itu, Beb? Ustazah lucu. Kumpulin hari apa, Ustazah? Kamu senang apa Anda diajak Ustazah outdoor? Nah, Senang batas waktunya sampai kapan, Us? Batas waktu pengerjaannya. Salah kok. Oh, dia nanya dikumpulkan kapan? Secepatnya. Cepatnya. Hari ini boleh. Hari ini. Boleh ditunggu Ustazah sampai hari Jumat terakhir ya. Oh ya, Us. Hari Jumat terakhir saya hari ini bisa gambar itu Ini bisa mudah. boleh hari Jumat. Hari ini hafalan tak, Us? Hari ini. Hari ini hafalan. Ya. Sudah. Boleh diwarnai. Habis di print. Apa kalau Ustazah akhiri ya. Loh, gak ada tanya-tanya tahu kayak bicara-bicara. Apa. Hari ini hafalan ya, Us. Apa Ini hafalan. Kerjakan di komputer boleh. ngaji sama ya ngajinya Print ya, Ma. Dikirim melalui file boleh. Hari ini hafalan tak, Us. enggak Satu-satu, woi, nanyanya, woi. ya Mbak Ira ya. Oh, hafalannya hari ini enggak? Boleh dikirim. Oke. Boleh dikirim ke file. Us, nggak ada sesi bincang-bincang tak, Us. Bintang, kamu kurang bintang Pak. Boleh. Akhiri. Pengirim dalam bentuk file. Tidak.